Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita mengawali dalam persekutuan doa pagi ini, kita memohon pimpinan pada Tuhan. Kita yang lemah, pastilah minta kekuatan untuk mengarungi hidup ini dalam dunia yang serba tidak pasti. Saya pilihkan lagu Pimpin Aku Tuhan Hua untuk mengawali ibadah persekutuan doa pagi ini. Pimpin aku Tuhan Hua dalam gurun dunia. Engkau kuat dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, jadilah makananku. Jadilah makananku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang anganmu. Ya penganjur, jadilah perisaiku. Jadilah perisaiku. Dan di dalam air Yordan, angkatlah ketakutan. Bila aku dengan selamat masuk ke Kanaan, selamanya hormatmu ku nyanyikan. Hormatmu ku nyanyikan. Saya pilih lagu ini karena nanti temanya adalah roti hidup. Nah, saya pikir kalau saya menyanyikan lagu tentang yang ada roti-rotinya, saya pilihlah Pimpin Aku Tuhan Hua. Ada di dalamnya roti hidup sebagai makanan rohani kita. Dan kita akan awali dengan doa sebelum kita lanjut kepada pemberitaan firman. Bapa yang di surga, terpujilah namamu. Engkau yang penuh dengan kasih dan kelembutan, membangunkan kami di dalam tidur kami semalam. Dan kami boleh diberikan kesehatan dan kebugaran di saat kami bangun mengawali kegiatan pagi ini. Besertalah dengan kami Tuhan, dan pimpinlah kami di dalam persekutuan doa pagi ini. Biarlah Roh-Mu sendiri yang berbicara pada setiap kami, untuk kami bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki, supaya kami bisa melakukan di dalam hidup kami setiap hari. Sertailah kami Tuhan, dan kami mohon pimpinan Tuhan agar internet yang kami gunakan dan persiapan pemberitaan firman bisa ada dan merasuk di dalam kehidupan kami. Bukan hanya kami dengar menurut pengertian pemikiran kami, tetapi pimpinan Roh Kudus membukakan mata hati kami. Ya Tuhan, kami serahkan hanya di dalam Tuhan Yesus waktu persekutuan kami. Di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan memujikan dari PPR 1 nomor 192, Roti Hidup Kekal.
iman teguhku dalam Tuhan. Untuk firman Tuhan akan disampaikan oleh Pak Anton, dan nanti setelah firman Tuhan kami serahkan kepada Pak Edi yang akan memimpin, dan kami mohon pamit mendahuluinya karena ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Terima kasih Pak Edi. Ya, baik Bu. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan dan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya gitu ya. Kita sudah banyak belajar tentang firman Tuhan, dan kali ini kita akan menyambung kembali tentang bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita melalui pernyataannya bahwa Tuhan adalah roti hidup bagi kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan. Biarlah kami boleh menikmati hari ini di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam kami mencari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan kuduskan kami sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami dan mampu melaksanakannya dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya beserta kami dan menolong kami. Di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan percaya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita perhatikan baru-baru ini ya, Bu Dani kan beserta dengan Pak Dani dari Singapura. Mungkin memperhatikan kabar jika Malaysia, negara tetangga gitu, menutup keran ekspor ayam hidup ya, ayam hidup ke Singapura. Kalau mau ekspor ya ayam yang sudah disembelih gitu ya. Nah, akibatnya orang-orang Singapura itu kesulitan makan nasi Hainan. Makan nasi Hainan karena menurut adat istiadat atau budaya orang Singapura, kalau masak nasi Hainan ya ayamnya harus ayam yang hidup, yang bisa disembelih sendiri gitu ya. Nggak mau kalau ayam yang sudah dibekukan gitu. Nah, Malaysia menutup ekspor karena mereka sendiri juga merasa ketakutan, merasa khawatir gitu. Adanya kelangkaan ayam yang terjadi di negeri sendiri. Gitu. Nah, apakah kejadian ini hanya terdapat di Singapura? Kalau kita perhatikan juga dari pidato Presiden di beberapa kesempatan gitu, dia menyampaikan bahwa krisis pangan itu terjadi gitu ya, mengancam dunia. Nah, Presiden Jokowi meminta agar para usahawan gitu ya, para pengusaha memperhatikan bahwa ada potensi gitu 13 juta orang di dunia terdampak bencana kelaparan karena kekurangan bahan pangan. Nah, diperparah dengan keputusan 22 negara. Ya, ini mungkin merupakan sesuatu yang tidak kita perhatikan karena kita tidak mengalami gitu ya. Karena 22 negara ini memilih menghentikan ekspor mereka, terutama produk makanan demi menjaga kebutuhan domestik negara-negara mereka masing-masing gitu ya. Nah, Indonesia juga perlu berusaha untuk memastikan bahwa mereka itu mandiri terhadap urusan pangan.
Makanya Presiden mendorong supaya para pengusaha juga memperhatikan pentingnya makanan ini, bahan pangan, urusan pangan. Nah, harga beberapa komoditas pangan, kalau ibu-ibu mungkin lebih sensitif ya dengan harga ini. 1.000, 2.000 itu dianggap naik banget gitu ya. Malah cabai yang katanya itu sangat mahal gitu ya. Karena ya beberapa hari yang lalu saya dengar satu buah atau satu lonjor atau satu apa sebutan Bapak Ibu ya, satu cabai gitu harganya Rp1.000 gitu kan, yang warna merah gitu kalau nggak salah gitu ya. Nah, beberapa harga komoditas pangan utama seperti jagung, gandum, dan kedelai itu terus merangkak naik, bahkan dihitung-hitung 30% gitu. Nah, ada beberapa penyebabnya karena COVID-19 dan perang Rusia dan Ukraina sangat luar biasa gitu ya. Karena mereka itu kan produsen untuk gandum dan juga beberapa komoditas lain ke negara lain sehingga itu terganggu gitu. Nah, ini mempengaruhi harga pangan di seluruh dunia. Mereka yang berperang imbasnya itu sampai kemana-mana. Yang paling terasa gitu kan bensin ya. Bensin sampai Amerika itu kan luar biasa mahal. Kita anggap Amerika aja yang kena, padahal kita juga gitu ya. Bensin sampai harganya itu ya namanya juga bensin, harganya harga dolar semuanya. Sama sebetulnya kalau diperbandingkan di seluruh dunia itu harganya sama gitu. Ada kenaikan yang luar biasa gitu. Nah, Tuhan Yesus memperhatikan situasi ini juga gitu ya. Dalam Yohanes 6 ayat 35a, Tuhan Yesus menyatakan, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Ada beberapa hal yang perlu kita cermati ya. Yang pertama adalah kata roti. Roti sebagai roti ya, makanan gitu ya. Kemudian, nah ini roti hidup gitu ya. 2 roti hidup. Kemudian ada rasa lapar dan percaya. Jadi 4 kata ini yang perlu kita cermati, yang perlu kita pelajari bersama gitu. Sumber makanan itu dalam kehidupan kita sehari-hari itu berasal dari tumbuhan, dari proses produksi pertanian atau perkebunan, dan juga hewan, peternakan gitu ya. Ini kalau Bapak Ibu ingat di Alkitab juga begitu, pada mulanya sama gitu ya. Kain dan Habil gitu ya. Kain yang pertanian, yang Habil peternakan. Itu sejak awal dunia gitu, padahal sudah ada upaya itu ya untuk memproduksi makanan, menyediakan makanan bagi kebutuhan mereka. Nah, makanan yang kita konsumsi memberikan nutrisi dan juga tenaga yang kita perlukan. Kalau kurang makan ya kayak letih lesu gitu ya. Yang bisa memberikan energi kebutuhan kita. Seperti apa, tergantung makin lama makin ke sini kan dipelajari kebutuhan apa gitu ya, sehingga seringkali ada yang diet nasi, ada yang diet roti atau bahan lain karbohidrat gitu ya. Padahal dalam konteks secara nutrisi keseluruhan malah bisa menimbulkan kekurangan dalam tubuh kita gitu. Nah, roti dan nasi itu merupakan satu kebutuhan gitu ya. Kalau dalam doa konteks bahasa asing gitu kan seringkali disebut sebagai roti. Berikanlah kami setiap hari roti kami. Tetapi orang Indonesia menerjemahkan sebagai makanan kami. Rupanya nggak puas kalau hanya roti saja gitu. Karena memang bukan roti makanan utama gitu ya. Roti merupakan makanan pokok bagi bangsa Israel.
Jika belum makan roti, ya belum makan rasanya. Ya, sama seperti orang Indonesia atau Asia pada umumnya gitu ya. Makanan pokok nasi gitu. Jika belum makan nasi, belum makan rasanya. Saya perhatikan sama konteksnya ya. Konteks dalam arti memahami kekurangan makan itu. Saya ketemu dengan orang-orang asing, kok nggak ada roti rasanya, kok belum makan gitu ya. Selalu sudah ada nasi padahal perlu roti gitu. Orang Indonesia juga sama. Makan pizza harus makan nasi gitu ya. Nah, roti yang tergambar dalam beberapa halaman tadi, kalau kita perhatikan, itulah adalah pita bread ya, roti pita gitu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin bisa dibayangkan kalau makan kebab gitulah. Mungkin konteksnya seperti itu, lebih mudah dipahami ya. Kalau kita bayangan roti itu kan roti tawar kayak gitu kan, hanya diiris-iris gitu kan. Sesuatu yang berkembang sesudahnya gitu ya. Nah, pada saat itu memang rotinya demikian ya, roti diisi atau disobek-sobek, makanya Tuhan Yesus menyobek-nyobek roti gitu ya. Nah, itu merupakan konteks kebutuhan makanan sehari-hari yang kita perlukan gitu. Nah, konteks Yohanes perlu kita pelajari juga gitu ya. Jadi tidak hanya konteks roti hidup saja, tetapi konteks Yohanes secara keseluruhan gitu ya. Pada saat Tuhan Yesus menyampaikan roti hidup itu, dalam ayat-ayat yang sebelumnya kita baca bagaimana orang-orang Israel yang mengikut Tuhan Yesus itu diberi makan. Jadi Tuhan Yesus memberi makan terutama 5.000 orang gitu ya. Dan makanan ada roti dan ikan gitu yang bisa mencukupi 5.000, itu belum termasuk hitung-hitungan para perempuan maupun anak-anak gitu ya. Biasanya yang dihitung hanya laki-laki, 5.000 orang laki-laki gitu ya. Nah, dalam ayat-ayat selanjutnya, nah orang banyak itu mengikuti Tuhan Yesus terus gitu ya. Nah, kemudian dalam perikop ini diakhiri dengan bahwa ya Tuhan Yesus adalah roti gitu ya. Orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus itu mengikut karena apa sebetulnya gitu ya? Apakah karena rotinya, pengajarannya, atau apa gitu? Nah, ada dua makanan yang disajikan kan gitu ya, roti dan ikan. Tapi Tuhan Yesus tidak menyebut, akulah ikan yang hidup enggak ya? Atau aku ikan hidup gitu enggak ya? Enggak ada orang pengkhotbah menyatakan Tuhan adalah ikan hidup enggak? Tetapi Tuhan adalah roti hidup ya. Akulah roti hidup ya. Mungkin kalau orang Jawa itu ikan banyak ya. Ada ikan ayam, ikan tempe, ikan tahu gitu ya. Iwake nang ndi gitu kan. Iwak tempe nggak taunya, atau iwak teri gitu ya. Atau ikan ayam gitu ya. Nah, orang Betawi ada sih ikan ayam-ayam itu ya. Nah, itulah yang menjadi renungan kita ya. Kalau Tuhan Yesus tidak menyebut diri sebagai ikan hidup, karena ikan itu sebagai makanan yang kedua, pendukung dari roti itu sendiri. Yang menjadi makanan utama ya roti ya. Tuhan Allah mengirimkan mana, roti ya, yang diperlukan sebagai makanan yang tadi kita sebut sebagai makanan utama, makanan pokok. Jika tidak ada makanan pokok, ya ributlah bangsa-bangsa di dunia ya, berebut gandum lah, berebut beras lah, atau berebut juga jagung, berebut apa ya, sorghum dan lain sebagainya gitu ya. Yang menjadi kebutuhan pokok manusia itu apa gitu kan. Kalau ikan kan sebagai pendukung bisa apa saja gitu. Tapi kalau ikan perlu ikan yang banyak banget gitu ya. Nah, hal-hal itu yang perlu kita cermati. Kita itu mengikut Tuhan Yesus karena apa gitu ya? Karena kita ingin melihat sesuatu yang ajaib, yang menjadi kebutuhan kita sendiri, kebutuhan sehari-hari,
apa gitu ya, yang itu yang perlu kita cermati juga dalam kehidupan kita sehari-hari, cara berpikir kita. Nah, kita perlu melihat lagi Keluaran 16 ayat 4 ya. Ini kanan itu kan sebagai penggambaran mana gitu ya. Lalu berfirmanlah Tuhan ya kepada Musa. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari ya. Makanya doanya juga sehari gitu ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya gitu ya. Supaya mereka coba gitu ya. Apakah mereka itu hidup menurut hukumku atau tidak? Jadi Tuhan ingin menegaskan bahwa Tuhan itu menjamin kebutuhan anaknya. Mereka lapar gitu ya. Tapi lapar apa gitu? Apakah hanya memikirkan lapar secara fisik gitu? Ataukah juga ingin mendengarkan firman Tuhan gitu ya. Nah, lapar itu kalau kita lihat urutannya itu ada sesuatu yang menjadi runtutan atau rentetan kegiatan ya. Lapar ini bukan sesuatu yang guyon ya. Mungkin kalau kita tercukupi ya enggak paham itu apa itu yang dimaksud dengan lapar gitu. Karena banyak orang yang lapar, kenyang, tetapi tidak mengucap syukur dengan makanan yang mereka punyai gitu. Misalnya kita sudah ada di meja ya makanan nasi goreng gitu ya. Yang dicari sate. Nah, sudah ada sate, yang dicari steak. Mungkin sudah ada steak, yang dicari soto. Kalau sudah ada soto, ya soto mie. Nah, sudah ada soto mie, yang dicari ayam goreng. Nah, selalu kurang gitu ya. Nah, ini Tuhan juga memperhatikan bagaimana sih sikap orang Israel ini. Mereka itu apakah mengucap syukur atau tidak? Pada saat mana ini diturunkan ya, tiap hari tinggal mungut, tinggal makan gitu ya. Mereka itu masih bersungut-sungut gitu ya. Di Mesir itu enak gitu ya. Kan selain gandum, mereka juga makan daging sepuasnya gitu ya. Bukan dagingnya yang menjadi persoalan, tetapi mereka itu tidak mengucap syukur ya. Nah, ini menjadi kemurkaan, menjadi hal yang dipertanyakan oleh Tuhan. Dalam Bilangan 11 ayat 20, kalau Bapak Ibu ingat dengan cerita itu ya, maka Tuhan itu sangat marah gitu ya. Nah, genap sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidungnya dan sampai muak gitu ya, sampai kau muak. Karena mereka itu menolak Tuhan gitu ya. Mereka banding-bandingkan bagaimana Mesir memberi makan. Padahal Tuhan itu pencipta langit dan bumi disepelekan gitu ya. Jadi karena mereka tidak bersyukur, ya makin tidak diberkati sehingga mereka harus berkeliling sampai bertahun-tahun, sampai 40 tahun gitu. Kehidupan mereka malah menjadi berkat gitu ya bagi mereka sendiri, bagi bangsa mereka gitu ya. Nah, itu yang perlu kita ingat. Bagaimana kita belajar dari orang-orang yang tidak bersyukur gitu ya. Pada sisi yang lain, lapar juga seharusnya menjadi berkat gitu. Pada saat kita kenyang, kita bisa bersyukur ya. Karena kenyang, lapar itu luar biasa ya. Kalau lapar itu kalau ditahan, saya baca berita di mana gitu ya, ada orang yang bekerja di luar negeri. Jadi dia mungkin karena latar belakangnya kekurangan gitu, sehingga dia itu sangat hemat gitu ya, tidak mau mengeluarkan uang untuk dipakai beli makanan gitu.
dia sering menahan lapar. Nah, akibatnya ya harus mengeluarkan uang ratusan juta, bagaimana, nggak tahu nasib selanjutnya ya. Berita selanjutnya saya kurang paham gitu. Nah, tapi orang itu ya jadi sakit gitu, demi mengumpulkan apa yang sebetulnya dia juga bisa syukuri gitu ya. Jadi dia lapar, dia seharusnya bisa kenyang gitu, tapi tidak kenyang. Nah, kita diajar oleh Tuhan supaya kita juga bisa kenyang, bisa bersyukur, dan terberkati, dan menjadi berkat gitu ya. Nah, kalau kita ingat kisah yang terjadi di Sodom dan Gomora, atau di Pompei gitu ya, ya kan saya hanya baca berita gitu ya, berita sejarah gitu ya. Orang-orang di sana itu kalau makan itu luar biasa ya, makan, udah kenyang, dimuntahkan, makan lagi ya, seperti yang Pak Edi juga pernah ceritakan gitu kan, bagaimana hedonisme itu terjadi. Nah itu Tuhan tidak suka itu ya. Kenapa nggak dibagikan kepada orang-orang lain yang memerlukan gitu ya, menjadi berkat gitu ya. Kalau mereka terberkati ya jangan terus hedonisme menjadi tujuan gitu ya. Tetapi biarlah itu menjadi berkat bagi yang lain juga gitu. Sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat gitu. Nah, konteks sekarang ini masih banyak orang yang mencari Tuhan Yesus karena ingin melihat mujizat. Jadi orang pada saat itu kan mereka mencari-cari ada orang yang bisa membuat beberapa roti jadi ribuan gitu ya, ikan jadi ribuan gitu. Mereka ingin mencari berkat jasmani saja. Padahal Tuhan Yesus hadir ingin menyampaikan kabar baik itu. Nah, dalam konteks saat itu dan juga sekarang gitu ya, Tuhan ingin membenarkan, memperbaiki cara pandang yang keliru itu gitu. Bahwa manusia itu tidak hanya perlu makanan jasmani, tetapi rohani. Jadi Tuhan Yesus hadir untuk memberikan makanan rohani selain dari makanan jasmani. Makanan yang dapat memelihara kehidupan rohani dan hidup kekal. Pada saat bertemu dengan orang Samaria, perempuan Samaria, dia juga menyampaikan air hidup ya. Jadi makanan, minuman, hidup kekal gitu ya. Itu yang perlu kita ingat, bahwa Tuhan Yesus hadir menyampaikan kebenaran. Nah, malah ada orang yang ingin atau sudah gitu ya menjadikan Tuhan Yesus sebagai salah satu alternatif saja. Dengan kata lain, hati orang-orang seperti ini masih belum percaya gitu ya. Ya dia masih ke tempat-tempat pemujaan lain gitu ya. Ya mereka percaya gitu, tapi percayanya hanya berapa persen gitu. Mereka ada keraguan. Mereka tidak mengandalkan kebenaran ya. Mereka tidak mencari Tuhan 100%. Ya kalau bisa yang lain, kenapa tidak? Bagi mereka seperti itu ya. Mereka masih belum percaya sehingga mereka tidak menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Nah, roti hidup ini sangat kita perlukan. Kenapa? Karena secara jasmani, seperti halnya roti gitu ya. Roti itu kan yang bisa menghasilkan energi dalam kehidupan kita. Nah, ini sesuatu yang diperlukan agar kita juga punya energi kebenaran untuk tetap kuat gitu. Kuat dalam menghadapi berbagai situasi. Karena kalau tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak pernah merenungkan, ya kita akan mudah digoyahkan gitu. Tuhan Yesus sendiri juga menghadapi pencobaan itu kan. Jadikanlah ini
roti gitu. Nah, itu sesuatu yang menjadi gambaran bagi kita bagaimana kita bisa bersiap. Makanya Tuhan Yesus juga punya tangkisannya gitu. Manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari kebenaran firman Tuhan gitu ya. Yang kedua, makanan jasmani yang sehat memberikan nutrisi. Nah, artinya memberikan gizi yang cukup yang dapat menjadikan orang percaya itu selalu sehat, selalu percaya gitu ya. Kalau tidak pernah makan ya bisa down, tidak ada damai sejahtera gitu ya. Karena dia terlalu tergerus dengan persoalan yang terjadi. Banyak hal yang membuat dirinya merasa bimbang gitu. Bukan lari kepada makanan yang sesungguhnya, roti hidup itu, tetapi kepada makanan yang lain gitu ya. Dalam konteks sekarang ini kalau kita buka Google gitu, apakah kita ketemu Alkitab? Kan tidak ya. Banyak informasi, miliaran informasi, jadi bukan cuma jutaan. Dulu kalau kita ke perpustakaan gitu, perpustakaan kecil ya jumlahnya kecil sedikit gitu ya. Perpustakaan 2 tingkat ya, 2 tingkat isinya buku semua. Kita harus buka-buka mana yang kita perlukan, pusing gitu ya. Banyak yang kita ingin pelajari gitu. Saya sendiri pernah iseng-iseng buka filsafat itu, rasanya malah mau muntah gitu ya. Karena banyak buku yang mempertanyakan Tuhan gitu ya. Kalau baca begini saya malah pusing. Lihat judulnya aja udah pusing ya. Pembicaraan-pembicaraan di antara orang-orang pinter gitu ya, yang mempertanyakan Tuhan dan lain sebagainya gitu ya. Dan banyak hal yang memberikan informasi negatif gitu ya. Bisa dibayangkan seluruh dunia perpustakaan itu dikumpulkan jadi satu, kita disuruh baca mana gitu. Padahal satu kebenaran saja. Firman Tuhan itu, gitu kan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kita lari kepada buku psikologi, apakah buku kepada filsafat dunia yang menyenangkan kita, cerita-cerita lucu dan lain sebagainya. Memang semuanya itu diperlukan, tetapi tidak semuanya memberikan hal yang positif, mendorong hidup yang lebih baik gitu ya. Karena kalau yang kita cari yang lain, nanti ketemunya yang lain juga gitu ya. Seperti halnya kalau sebelum tidur kita baca buku horor gitu ya, nanti tidur ya ketakutan gitu. Kalau firman Tuhan ya meneduhkan kita akan dibawa kepada pernyataan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, dalam mimpi kita gitu ya. Nah, yang ketiga, roti hidup juga memberikan cukup makanan jasmani, makanan yang bernutrisi. Dengan demikian kita akan terjaga dari berbagai macam cobaan ataupun godaan. Ya, saya sendiri juga menyadari ya bahwa saya juga perlu dukungan doa Bapak Ibu Saudara. Demikian juga saya juga perlu merenungkan firman Tuhan setiap hari gitu ya. Karena saya lemah dalam menghadapi cobaan gitu. Tuhan Yesus sendiri juga menasihati bahwa berdoa supaya kita tidak dibawa ke dalam pencobaan. Karena kalau kita mencobai diri sendiri, kita pasti tidak akan kuat gitu. Tuhan sendiri menasihati kalau bisa, udahlah jangan kamu coba-coba gitu ya, supaya kita tidak terjatuh ke dalamnya gitu. Nah, demikian juga dalam membaca buku-buku yang sulit kita cerna gitu ya. Sesuatu yang di luar kemampuan kita dan malah menjadikan kita menjauh dari firman Tuhan. Nah, untuk mengakhiri renungan pada pagi hari ini, kita akan mengingat kembali bagaimana kitab Ulangan 8 ayat 3 menyatakan,
jadi ia, yaitu Tuhan, ya, merendahkan diri kita supaya kita ini lapar dan kita akan makan mana. Nah, mana ini kan makanan yang dari Tuhan, ya. Makanan yang tidak kita kenal sebelumnya secara manusia gitu. Nah, kita akan dibuat mengerti bahwa kita itu hidup bukan dari makanan saja, dari roti saja. Makanan atau roti gitu bisa kita sebut sebagai interchangeable, sesuatu yang dapat kita tukar. Karena konteks kita, kalau kita sebut roti, saya emang nggak makan roti, itu kan nggak enak, nggak bisa, nggak nyambung. Nanti kan makanan saya ya makan nasi, atau makan mungkin dalam keluarga tertentu makan apa, saya nggak tahu, mungkin kentang atau apa gitu ya. Tapi kita perlu memahami bahwa kita bukan hidup dari roti saja, dari makanan saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan, dari firman Tuhan. Biarlah renungan yang singkat ini mengingatkan kita bagaimana kasih Tuhan yang telah dinyatakan dalam kehidupan kita. Pada saat kita makan, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kita perlu mengucap syukur. Kita perlu menjadikan makanan tersebut sebagai hal yang nyata, bagaimana kasih Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus sendiri waktu hadir di dunia juga memberikan contoh, ya. Dia selalu mengucap syukur dengan apa yang ada di depannya, ada yang dinikmati gitu ya. Mengucap syukur atas makanan, minuman, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus juga memberikan contoh bagaimana makan yang secukupnya secara jasmani, sehingga tidak berhamburan, tidak memberikan dampak yang negatif, karena pada saat kita terlalu kenyang, dalam satu kitab, Agur Benyake juga mengingatkan kita akan mempertanyakan terhadap kebenaran firman Tuhan, kebenaran dari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita akan merasa sombong gitu ya. Tapi kita juga perlu berdoa supaya kita juga tidak kekurangan, karena pada saat kita kekurangan, kita akan juga malah menghina Tuhan, karena merasa bahwa Tuhan tidak memelihara kehidupan kita. Nah, demikian firman yang bisa kita renungkan tentang roti hidup ini. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Retno tadi, maka untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pendeta Edi SS. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Anton yang sudah memberikan renungan bagi kita semua, sebuah renungan yang bagus. Dan pagi hari ini kita juga akan diberikan tambahan satu sharing dari Ibu Maria Yuli. Jadi kalau temanya hari ini tentang roti yang hidup, kita butuh makan, kita juga ternyata dikasih oleh-oleh oleh Ibu Maria Yuli beberapa waktu lalu. Ibu Maria Yuli dan keluarga pergi ke Sumba. Nah, dia berikan oleh-oleh tentunya bukan satu makanan yang seperti roti, tetapi ada sesuatu yang indah di sana yang bisa diberikan, yang disampaikan oleh Bu Maria Yuli. Sangat antusias untuk membagikan. Saya pikir saya juga sangat antusias untuk mendengar kabar apa sih yang ada di Sumba selain keindahan alamnya. Silahkan Bu Maria Yuli untuk menyampaikan sharingnya. Oke, sekarang ya Pak. Betul. Oke, kalau boleh kita doa dulu mungkin ya. Saya pimpin doa sedikit. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar Tuhan. Kami percaya Tuhan taruh di dalam hati kami apa yang telah Tuhan ingin kami dengar ya Tuhan.
Sebentar kami akan mendengar sharing ya Tuhan, yang aku bagikan Tuhan. Tutup bungkus dalam kuasa darah anak domba, dan jauhkan aku dari mencuri kemuliaan Tuhan. Namun tutup bungkus aku dalam di balik salib Yesus yang kudus ya Bapak, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, again, sebenarnya aku tuh susah gitu suruh bersharing gitu ya. Aku mendingan disuruh presentasi di depan BOD daripada suruh sharing. Tapi I don't know, I think I have to gitu. So jadi ini, bisa. Jadi ini lebih ke merespon apa yang Tuhan taruh di hati aku gitu ya, rather than aku mau apa namanya. Jadi ini bukan berkhotbah gitu, kayak ini cuma mau merespon aja. Dan ini sesuai banget gitu sama firman Tuhan yang tadi kita dengar bareng gitu, bahwa kita diingatkan untuk harus selalu bersyukur gitu ya. Roti hidup itu sendiri arti dari bukti nyata kasih Tuhan dalam hidup kita gitu. Boleh tolong share screen ya, Niko ya nih. Oke. Oke, jadi aku mau share aja satu pengalaman yang unik dan luar biasa, yang unforgettable buat kami sekeluarga dalam trip kami ke Sumba. Jadi waktu, sebelum itu dulu deh ya, mungkin share slide-nya boleh, sayang. Oke, jadi sebetulnya itu kalau misalnya dibilang Sumba itu kan sebenarnya nggak mainstream gitu ya. Itu bukan tujuan wisata yang mainstream gitu. Kalau yang mainstream kan pastinya Bali gitu ya kan. Tapi kenapa kita pilih Sumba gitu? Sebenarnya tujuan anti mainstream ini unik gitu ceritanya di balik itu. Jadi ini semua bermulai dari sebuah postingan di IG. Waktu itu tiba-tiba aja gitu, aku nggak follow this kind of people gitu. Tapi aku follow satu orang ini. Jadi tiba-tiba aja di IG kan memang suka scrolling around gitu ya. Itu tiba-tiba aja ada postingan ini gitu. Who wants to be our guest teacher in 2022 gitu. Waktu itu aku lihat postingan ini 31 Desember 2021. Waktu itu cuma kepikir banget gitu, aduh kepengen gitu bisa jadi guest teacher. Terus pas di slideshow gitu, pas di slide gitu, slide next gitu, tiba-tiba aku lihat loh, ini muka temenku loh, ini namanya Farina Situmorang yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan yang pakai topi putih. Nah, ini si Cong gitu, panggilan dia Cong. Wah, kok si Cong jadi guest teacher di mana ya? Dari situ aku mulai tertarik dong. Ini apa sih gitu ya kan? Terus aku lihat lagi, oh ini di Sumba loh ternyata. Jadi dia jadi guest teacher untuk anak-anak di Sumba. Dan kalau kita lihat, memang anak-anaknya anak Indonesia Timur ya kan, yang ya maksudnya kulitnya dark and rambutnya keriting-keriting gitu kan. Wow, this is a kind of experience yang luar biasa, aku pikir gitu kan. Terus just dari situ, terus aku juga kalau ini di Zoom-nya itu ada tulisan aku bilang pengen banget nih dari lulus kuliah, pengen banget jadi guru di pedalaman, yang sampai sekarang belum kesampaian, semoga ada kesempatan. Aku bilang kayak gitu, aku cuma komen kayak gitu waktu itu di postingan itu gitu, dan ternyata di reply loh sama EGK Sumbanya, adminnya. Aku pikir lah, dia bilang semoga tahun ini ya Kak gitu. Wah, aku bilang amin gitu ya kan. Tapi benar-benar hanya dari situ gitu, benar-benar cuma random lah, itu ibaratnya random gitu kan. Tapi tiba-tiba ya abis komen kayak gitu, aku tiba-tiba kepingin banget gitu untuk chat my friend si Cong tadi, Farina Situmorang. Aku tiba-tiba aja chat dia bukan my best friend gitu, jadi kita nggak biasa chatting gitu ya. Dia bukan my best friend, tapi kan kita punya satu circle of friendship. Jadi dia tuh teman SMA. Kita dulu habis reunian SMA Tarakanita gitu. Nah, terus dari situ kita punya WA group yang isinya banyak banget, kayak 200 orang di WA group itu. Dari situ aku get kontaknya Cong. Terus aku DM dia aja gitu, dan Cong itu keren banget gitu ya kan. Aku pingin dong gitu, boleh nggak minta kontaknya EGK Sumba? Terus dia langsung kasih aku kontaknya ke ownernya EGK Sumba, namanya Astikula. Ya udah random aja juga aku tiba-tiba chatting Asti gitu, dan kita terlibat dalam conversation yang seru gitu, yang intinya yuk anytime you visit Sumba please drop by to become a guest lecturer with us gitu. And intinya cuma itu gitu, ya udah. Tapi tiba-tiba nggak tahu kenapa ya chatting itu tuh membekas banget di hatiku gitu. Chatting itu bikin aku kepingin banget gitu ke Sumba untuk realize my dream. Jadi awalnya hanya dari angan-angan gitu, awalnya hanya dari simple dream gitu ya. Sampai boleh share-nya lagi.
sampai until we really made it happen gitu. Semua ini ya thanks to my husband juga ya. Dia orang yang sangat mendukung aku gitu. Jadi karena ya kan kita selalu ngobrol kan. Terus dari situ aku ngobrol kan sama dia, pengen lu ke Sumba. Udah dari situ dia bilang kalau otak lu udah ke Sumba you have to go there gitu. Jadi ya udah kita book flight segala macem. Terus kita arrange segala macem lah. Dan tiba-tiba aja gitu kita udah book flight dan really make it happen gitu. Kebetulan ada kesempatannya itu di libur Lebaran kemarin. Jadi di bulan Mei itu tanggal 2 Mei itu kita berangkatlah ke Sumba pagi-pagi banget. Kita naik flight yang kayak jam 5 pagi gitu untuk berangkat ke sana karena ngejar harus sampai di panti asuhannya quite early kan karena kita mau makan bersama gitu. Oke, di hari pertama kita sampai tuh di panti asuhan di Waikabubak. Panti asuhan ini mungkin sebenarnya like any other ordinary orphanage gitu ya. Tapi ya apa ya? Mungkin karena aku belum pernah juga ke Indonesia Timur gitu. Jadi benar-benar kita lihat kesederhanaan gitu ya dalam arti yang sesungguhnya gitu dari kehidupan mereka gitu ya. Itu sih agak membekas buat hatiku. Mungkin boleh di-setel videonya dan mereka panti asuhan. Iya, kita nyanyi-nyanyi gitu ya. Jadi kita nyanyi-nyanyi bersama gitu ya. Mereka nggak banyak, cuma sekitar 17 anak dibina oleh seorang ibu pendeta atau istri pendeta ya, istri pendeta. Jadi ibu pendetanya itu yang pakai baju hitam di agak belakang ini. Nah, itu namanya Ibu Deborah, itu yang jadi pengurus panti asuhannya. Beliau adalah istri dari Bapak Pendeta Petrus yang pakai baju merah yang paling kiri. Begitu. Mereka mengelola panti asuhan ini dengan segala kesederhanaan yang ada. Jujur aja sebenarnya, aku ngobrol sama suamiku ya, dan kita share momen ngenes. Kita nyebutnya momen ngenes. Jadi maksudnya itu momen yang paling touchy gitu ya dari kunjungan kita ke panti asuhan ini gitu ya. Kalau biasa kita momen touching-nya tuh lihat anaknya gitu ya. Kayak waktu pas kita ke Elsavan kita lihat anaknya yang buta dan sebagainya gitu, itu momen ngenesnya gitu. Tapi jujur aja kalau ke panti asuhan ini momen ngenesnya beda loh saudara-saudara. Momen ngenesnya tuh nggak apa. Jadi mereka tuh miara anjing-anjing liar sebetulnya. Ada sekitar kayak 5 ekor anjing liar gitu ya. Dan momen ngenesnya tuh waktu pas kita lihat anjing-anjing liar itu benar-benar begitu ngenesnya sampai tulang-tulangnya tuh kelihatan gitu loh, stripes-nya tuh kelihatan. Dan ada momen di mana anjingnya itu lagi makan batu. Ya Allah, kita tuh sampai gimana ya, maksudnya itu bukan pemandangan yang ya Bapak Ibu akan lihat di kota gitu ya kan. Itu benar-benar ngenes gitu. Maksudnya dalam arti ya kalau mereka cukup welfare pastinya anjing-anjing ini tidak akan segitunya ngenes gitu. Jadi memang kondisi di sana intinya luar biasa sederhana gitu ya, luar biasa sederhana gitu. Beda banget sama experience yang kita punya kalau kita mengunjungi panti asuhan di Indonesia Barat ya, kayak misalnya di Jakarta atau surroundings gitu ya. Itu beda banget, walaupun hampir semua panti asuhan emang butuh bantuan gitu, tapi ini benar-benar yang kayak open minded to me gitu, bahwa definisi sederhana yang di bawah sederhana itu ya kayak gini gitu. Itu day one di Waikabubak. Terus abis itu kita lanjut besoknya ke suatu komunitas. Nah, ini yang tadi aku cerita tadi, yang aku bilang pengen jadi guest lecturer. Sebenarnya at the heart of the story is this one. Gitu. Ini pengalaman yang luar biasa banget. Jadi kalau saudara-saudara lihat yang di sebelah kiri yang pakai baju putih, yang pakai baju putih, itu Sumbanis. Jadi dia adalah seorang perempuan Sumba yang luar biasa. Dia pendiri
komunitas ini, pendiri English Goes to Kampung Sumba, namanya Astikula. Dan dia luar biasa terkenal sih sebenarnya ternyata di penggiat literasi, karena dia memang mendirikan kayak komunitas untuk fight for literacy kan. Dan dia ternyata cukup terkenal juga sampai sudah dapat penghargaan women empowerment dari Ibu Iriana Jokowi, ternyata quite recent waktu pas di Hari Kartini gitu. Jadi memang beliau ternyata lumayan terkenal gitu. Kalau apalagi kalau di Lamboya, kayaknya nggak ada orang yang nggak kena Astikula gitu ternyata ya. Bahkan kalau Jovanka bilang laut pun kenal dia gitu. Segitu terkenalnya ternyata dia di Sumba, tapi sebegitu humble-nya dia gitu. Bahkan makanya kan aku tadi sempat bilang kan, aku ngerasa dia tuh sangat welcome gitu. Bahkan waktu pas sehari sebelum di EGK, jadi malam sebelumnya pas kita benar-benar nyampe dari Jakarta sampai ke Lamboya itu, dia mau datang ke hotel di mana kita nginap dan kita share a lot of things gitu loh. Jadi kita cerita banyak hal, dia cerita kenapa dia membangun EGK gitu ya. Dan aku mungkin bisa share sedikit gitu ya on behalf of her gitu ya, bahwa ternyata jadi dia punya story yang lumayan seru gitu. Jadi dia anak seorang, kalau di Sumba itu mungkin bisa sebutnya kayak raja-raja gitu. Mungkin bukan raja sih, apa namanya Pak ya? Kayak bangsawan gitu, kayak anak kayak turunan bangsawan, ya kayak turunan ke-6 dari bangsawan gitulah ya, atau raja gitu ya. Nah, jadi sebetulnya secara kelas gitu ya, secara kasta dia tuh tinggi gitu ya kan. Tapi kehidupan mereka walaupun secara kasta itu tinggi itu tetap sederhana banget gitu. Ayahnya adalah seorang driver. Waktu kecil dia benar-benar pinter gitu ya, di sekolah dia benar-benar pinter, dia selalu ranking dan nggak pernah enggak gitu. Terus dan dia sering ikut lomba-lomba kayak gitu, lebih untuk aktualisasi diri dia dan juga untuk dia ngumpulin uang dari ikut lomba itu. Dia dapat, kalau dia menang kan dia dapat reward kan dalam bentuk money gitu kan. Udah dia ngumpulin uang gitu. One day dia lulus SMA dong ya kan. Terus dia mau lanjutin kuliah. Nah, itu unik tuh ya kan. Waktu pas dia mau lanjutin kuliah, mereka terbentur masalah keuangan gitu. Karena keluarganya benar-benar walaupun sekali lagi walaupun mereka keluarga bangsawan, tapi kehidupannya sederhana sekali gitu ya kan. Dia terbentur masalah ekonomi sehingga mamanya bilang kamu nggak bisa kuliah gitu. Waktu itu she break her heart gitu, deeply she break her heart. Dia bilang why gitu loh, aku punya hak untuk sekolah tinggi dan aku luar biasa brilliant gitu. Kenapa hak itu dicabut dari aku gitu loh. Dia benar-benar fight for it gitu loh. Dan itu yang aku ngerasa dia luar biasa gitu loh. Karena dia fight for something that she deserves to have gitu ya. Jadi dia bilang waktu itu dia nggak punya pilihan lain, tapi dia ingat dia punya tabungan dari hasil dia menang berbagai lomba gitu. Waktu itu kayak back in 5 or aku nggak tahu berapa tahun yang lalu lah ya, mungkin back in 10 years ago gitu ya. Waktu itu uang yang dia berhasil kumpulin dari hasil lomba itu 600.000. Dan dari uang 600.000 itu, kebetulan dia punya saudara di Malang, dia book tiket sampai ke Malang, dan dia sampai di Malang, dan terus dia nginep di rumah saudaranya, dan dia kuliah. Dia manage to make it happen gitu loh. Dia kerja segala macam untuk membiayai kuliah dia, dan dia kuliah di jurusan sastra Inggris gitu. Makanya hati dia once itu ada di English Goes to Kampung gitu. Udah kan sampai kayak gitu aja kita, dan akhirnya dia lulus. Oke kan, definitely dia pasti lulus. She's bright and brilliant. Waktu itu dia cuma kepikiran satu hal, bahwa poverty atau kemiskinan itu adalah hal yang prevent orang untuk bisa sukses. Jadi yang dia mau adalah dia mau kaya. That's it. Purely itu. Period. Gue mau kaya. Hanya itu yang ada di otak dia gitu. Dia nggak even kepikir untuk balik ke Sumba untuk bangun Sumba. No, not even that thinking gitu. Tapi dia balik ke Sumba tuh nggak hanya buat apa. Dia hanya
balik ke Sumba, dia pikir hanya book flight sebentar, dia mau 5-10 hari di Sumba hanya untuk menunjukkan ke orang tuanya, hey, with or without your help, I can make it happen. Gitu. Dengan atau tanpa uang mama papa, aku bisa jadi sarjana loh. Dia hanya mau buktikan itu ke orang tuanya. Udah dia balik ke Sumba dengan tujuan itu, tapi waktu pas dia spend 1, 2, 3 hari, dia lihat anak-anak Sumba ya kan. Dia lihat mereka yang begitu sederhana, mereka yang begitu pendidikannya jauh banget dari pendidikan yang ada di Indonesia Barat gitu ya. Mereka lihat anak-anak yang even berhitung 10 tambah 10 aja nggak bisa sama dengan 20 gitu. Mereka lihat anak-anak yang begitu butuh untuk dilayani gitu loh. Dan dari situ dia bilang dia really change her mind bahwa ini loh ladang pelayanan aku gitu loh. Ini loh ladang pelayanan aku. Dia masih pengen kaya, masih gitu, tapi dia kalahkan keinginan itu karena sesuatu yang lebih besar, yaitu dia mau bangun Sumba gitu. Dia mau anak-anak ini punya masa depan. Dan itu yang dia lakukan gitu. Dia bangun English Goes to Kampung Sumba waktu itu ya kan. Dari situ aku relate banget sih sama cerita dia, betapa dia struggle, betapa dia fight for a dream. Jadi semua tuh bermula dari mimpi dan bagaimana dia make it happen gitu. Oke, ini wajah anak-anaknya, kira-kiranya visualisasi untuk Bapak Ibu lihat. Mereka begitu polos ya, full smile gitu, senyum ada di wajah mereka. Walaupun mereka begitu sederhana loh, ini mereka datang ke lokasi ini learning center mereka di Lamboya bawah. Dan ini ada sekitar 60 anak yang bisa dikumpulkan hari itu. Dan memang literally setiap mereka ngadain kelas itu memang bisa sekitar 50 sampai 60 anak gitu, bukan hanya karena ada visit dari Jakarta gitu ya. Memang ini kondisi normalnya gitu. Dan anak-anak ini even berjalan 2 sampai 5 km ya dari rumah mereka masing-masing sampai ke learning center ini gitu. Banyak di antaranya yang tidak menggunakan alas kaki. Banyak di antaranya yang benar-benar jalan kaki literally barefoot gitu. Jadi aku lihat banget gitu ya, eagerness gitu, resilience dan persistence mereka untuk mau belajar gitu loh, luar biasa gitu loh. Anak-anak di kota disuruh belajar, susahnya minta ampun ya. Anak-anak ini untuk mengejar hak mereka untuk belajar, mereka fight for it gitu loh. Jadi luar biasa sih anak-anak ini, aku benar-benar melihat mereka sungguh luar biasa. Oke, next slide. Oke, terus ada beberapa video yang dan mereka memang komunitasnya bisa dibilang Kristen banget gitu ya. Jadi video-video lagu-lagunya juga lagu Kristen. Boleh lagu yang Give Thanks ini untuk bisa lihat kayak apa sih surroundings-nya gitu. Indah banget sih. Ya luar biasa banget ya. Jadi jujur aja waktu pas kita datang ke sana ya, kita pikir kita datang untuk memberkati mereka. Karena apa? Karena kita bawa banyak bawaan lah ya, ada bawa makanan, ada bawa buku, ada bawa drawing books, ada bawa stationery, terus ada bawa multivitamin juga dari Soho ya kan. Karena kebetulan saya head of CSR-nya di Soho, terus ada ya kita bawa a lot lah gitu ya kan, ada bawa lampu dan sebagainya gitu ya kan. Jadi kita pikir kita datang ke sana untuk memberkati mereka. Tapi in fact kenyataannya justru kita loh yang merasa lebih terberkati oleh mereka, oleh kesederhanaan mereka, oleh kegigihan mereka, oleh kemauan keras mereka gitu loh. Karena aku benar-benar lihat gitu kemauan keras mereka yang membuat when there's a will, there's
away gitu loh. Aku benar-benar melihat ketika mereka believe in their dreams, something big is really happening gitu. Jadi lagu tadi tuh benar-benar bagus ya kalau aku bilang. Yang Let It Shine itu, this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Aku nggak akan surprise if one day I see one of them become a true stars. Karena mereka memang benar shining, and they let Jesus shining in their heart. Gitu. Oke, boleh kita lanjutin yang slide-nya ya. Nah ini beberapa scene. Hai Jovanka. Ini beberapa scene kelas-kelas yang ada di sana. Jadi mereka bagi kelasnya berdasarkan age gitu ya. Ini kelas yang anak-anak cukup early years. Jadi kayak ini anak-anak PAUD sampai SD gitu, namanya Rainbow Class. Nah ini tadi yang namanya Astikula tadi ya ownernya, dia juga literally ikut ngajar gitu. Dan ini ada Jovanka here yang pegang buku, dia juga ikut ngajar gitu. It's really a kind of experience juga buat Jovanka gitu. Dia yang biasanya belajar, kali ini dia punya kesempatan mengajar gitu. Tiba-tiba Jovanka yang biasanya bahasa Inggrisnya belepotan itu, tiba-tiba kelihatan cukup shining di sini gitu. Oke, ini coba boleh lihat. Nah, ini mereka banyak sih pakai peraga, alat-alat peraga, dan pakai lagu-lagu gitu sebagai media untuk membuat bahasa Inggris itu, learning English itu fun gitu. Learning English itu nggak susah gitu. Mereka menggunakan berbagai media kayak gitu. Dan yang unik juga ada, boleh next, ada kelas-kelas yang di luar di luar building gitu. Jadi ini yang namanya ini yang literally yang kita sebut sekolah alam. Sekolah alam, at the heart of sekolah alam tuh kayak gini. Ini namanya sky class yang mereka sebut. Ini anak-anaknya udah cukup gede, tapi ya masih di kisaran SD lah, masih di kisaran SD. Nah, ini mereka pakai simple flashcard gitu yang nunjukin gambar misalnya burung gitu. Burung bahasa Inggrisnya apa? Bird gitu kan. Misalnya misalnya gajah bahasa Inggrisnya apa? Elephant. Hal-hal kayak gitu. Anak SD loh, tapi masih baru belajarnya hal-hal se-simple ini, se-basic ini gitu. Tapi ya memang kondisi di sana beda gitu ya dibanding pengajaran di Indonesia Barat gitu. Oke, boleh next. Nah, nanti boleh di-share nih videonya nih. Clap your hands. Bilang. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Bilangnya. Sit down. Stand up. Raise your hands. Clap your hands. Clap your hands. High five. Tos. Itu dia nama high five. Ya, ulang. High five. Nah, dengan teman-teman di sebelah kiri kan. High five. High five. Tos dengan memilih di sana. High five. High five. Ulang. Clap your hands. Bilang. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. High five. High five. Nah, bilang ke yang kiri kanan. Oke. Ya kayak gitu kira-kira suasana yang luar biasa yang kita temukan waktu pas kita ngajar di kelas EGK Sumba ya, dan itu benar-benar membekas di hati aku, di hati Jovanka juga gitu ya. It's a kind of experience gitu. Boleh share next slide? Ya kayak ini total orang-orangnya waktu itu yang hadir, anak-anaknya ada sekitar 60, tapi mereka nggak cuma segini loh. Jadi ini kan yang di pusatnya ya, yang di pusatnya di Lamboya. Tapi mereka tuh luar biasanya udah eksis di seluruh Sumba, dari Sumba Barat sampai Sumba Timur, which quite huge loh itu, ya kan. Dan mereka ada sekitar totalnya kalau memang ini termasuk yang aktif dan yang tidak aktif ya, itu ada 1.000 anak loh ternyata yang mereka layani gitu di EGK Sumba ini. Dan mereka punya kelas-kelas di cukup banyak hub. Jadi ada yang di Prai Ijing, itu yang di Traditional Village, terus ada yang di Sumba Timur, yang di Waingapu, ada yang di Waikabubak, Sumba Barat, ada juga yang di Lamboya. Ini ada banyak gitu, ada like 10 or so hub gitu ya, yang mereka punya. Gitu. Jadi aku lihat organisasi ini benar-benar berkembang dari sebuah dream seorang yang punya hati untuk Sumba menjadi sesuatu yang besar gitu.
Aku lihat ini luar biasa sih. Boleh share videonya juga? Ini ada videonya yang dadah-dadah ya. Iya. Dadah dong, dadah. And I really miss them so much. Okay. Nah, aku udah mau sampai end of my sharing sih. Aku cuma mau bilang kalau apa ya, pengalaman kita luar biasa gitu pas ke sana. Ini benar-benar bukan hanya sebuah kunjungan wisata gitu ya, tapi ini wisata yang beda gitu. Karena kita benar-benar bisa get in touch with the locals, benar-benar bisa touch their hands, benar-benar bisa literally ngobrol sama mereka gitu. Hal yang luar biasa banget gitu. Apa ya? Dan untuk melihat mereka tersenyum, buat aku itu bukan hanya tanggung jawab seorang Astikula, tapi itu adalah tugas kita sama-sama. Let's fight for literacy, karena mereka punya hak yang sama dengan kita yang ada di Jakarta, even untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Gitu. Oke, dan kunjungan kita ke Sumba mungkin udah selesai, tapi Sumba tetap ada di hatiku gitu ya. I don't know why, tapi Tuhan taruh itu di hatiku gitu. Dan jadi walaupun kunjungan ini udah usai, tapi kita nggak mau kita nggak mau hati kita untuk Sumba berhenti sampai di situ gitu. Kita mau itu tetap continue gitu. Dan kita lihat apa sih gitu yang bisa kita lakukan untuk bantu Sumba gitu, untuk bantu EGK particularly gitu. Dan aku ngobrol sama Asti, ternyata dia bilang mereka lagi bangun learning center dan library ini yang lokasinya di Lamboya, Sumba Barat. Yang kita pergi ke sana. Ini cukup besar sih. Jadi ini adalah dana pembangunannya dibantu oleh jadi learning center ini dibangun atas biayanya Nihi. Kalau mungkin ada yang tahu Nihi Sumba, salah satu hotel terbaik di dunia loh, di dunia. Dan itu berlokasi di mana? Di Sumba gitu. Nah, jadi mereka dapat dana, saya lupa lah ya, $100 atau gimana dari Nihi untuk bangun learning center ini gitu. Tapi ya tentu saja itu kurang ya kan. Jadi mereka masih di tahap pembangunan, masih sekitar 70%. Ini ada library, yang gede ini yang learning center, yang kecil itu library gitu. Jadi mereka masih dalam proses pembangunan dan mereka expected to get it done by December 2022 gitu. Dan kita bisa banget gitu untuk support mereka untuk make it happen. Kalau teman-teman lihat, memang ini masih jauh banget kan, sorry ya, ini masih jauh banget dari completion kan, jadi masih, saya nggak gitu ngerti construction lah ya, tapi once kita literally there, kita lihat itu belum ada, masih belum dicat ya kan, semuanya masih lantainya masih tanah kayak gitu, jadi belum ada lampu, and even meteran aja belum ada gitu, jadi masih quite far away from completion gitu, tapi ya makanya di sini mungkin part kita semua untuk bisa dukung mereka gitu ya. Apakah dalam bentuk doa, apakah dalam bentuk dana juga bisa. Nah, Quiet Research aku punya project, boleh next? Aku punya project sama Asti untuk kita bikin merchandise sih. This is merchandise for good. Jadi semua hasil dari donasi ini akan kita sumbang untuk learning center dan library di Lamboya gitu untuk pembangunan mereka sampai Desember 2022 ini gitu. Jadi kita ini salah satu proyek aja sih, merchandise for good gitu, dan mungkin kita akan ada beberapa proyek lagi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita yang punya hati untuk Sumba ini bukan orang-orang yang konglomerat gitu kan. Jadi kita nggak bisa dropping kayak nih, hey $100 kan nggak bisa kayak gitu ya kan. Nah apa yang bisa kita lakukan ya, kita bisa membuat ini self funded gitu. Tujuannya itu aja sih. Kita pengen bisa memberkati mereka tapi self funded ya. Di antaranya dengan menjual merchandise yang semua profitnya untuk donasi. Di antaranya itu. Gitu. Tapi tujuan saya sharing di sini bukan jualan kaos kok, bukan. Oke, next. Ya, udah sih, itu aja sih. Saya cuma mau bilang bahwa pagi ini saya dapat suatu quote yang bagus banget. If someone is on your mind, pray for them. God may have
put them on your mind for a reason gitu. Dan quite reason memang Sumba itu selalu ada di hati saya. Dan itu yang saya lakukan. Setiap hari saya berdoa untuk Sumba, every single day gitu. Dan saya sungguh yakin ketika Tuhan taruh gitu ya sebuah suku bangsa di hati seseorang, itu bukan suatu kebetulan gitu. Tuhan pasti punya rencana gitu. Dan saya nggak bisa mewujudkan itu sendiri. Saya butuh Bapak Ibu Saudara, saya butuh your circle of friends gitu ya, to make it happen. Dan dukungan saudara tuh nggak akan sia-sia. It is for a reason. Hope for Sumba, hope for Indonesia, dan semoga nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kalau Bapak Ibu punya kesempatan ke Sumba, please do come and visit them. Pastikan you have your spare time untuk visiting EGK Sumba. Kalau Bapak Ibu dalam doa Bapak Ibu masukkan juga EGK Sumba, mereka sedang membangun learning center, bahwa itu dalam doa Bapak Ibu. Kita memberkati mereka karena kita juga telah diberkati Tuhan lebih dulu. Itu aja. Thank you Bapak Ibu. Udah. Terima kasih Bu Maria Yuli yang sharing yang sangat bagus. Ya, sesuatu yang diberikan pada kita tidak pernah kebetulan. Dan Tuhan bisa menaruh hati pada siapapun, bagi tempat, ataupun suatu acara tertentu, atau anak-anak, atau apapun itu. Dan mari kita terus berdoa pada Tuhan, khususnya untuk Sumba, dan juga kita semua. Tidak sesuatu sangat mungkin, baik itu pembangunan maupun apapun itu juga. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih sharing yang sangat luar biasa, memberkati kita semua. Bapak Ibu sekalian, untuk pokok-pokok doa sudah dibagikan bagi kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa, dan setelah itu saya akan menutup di dalam doa. Dan pagi hari ini juga hamba berdoa untuk seluruh jemaat GKM Pengharapan, dimanapun mereka berada, apapun yang dikerjakan oleh jemaat-jemaat GKM Pengharapan, diberkati oleh Tuhan, sekaligus juga memuliakan nama Tuhan. Berkati gereja kami, berkati jemaat-jemaat kami, agar kami terus dapat menangkap akan visi Tuhan. Nama Tuhan dia harus dipermuliakan dimanapun. Kemana Tuhan memimpin kami melangkah, biarlah kami terus memberitakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.